Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita berbagai macam cobaan atau ujian, baik itu berupa cobaan dengan penderitaan atau kesengsaraan, kesakitan, ataupun dengan cobaan kesenangan, kegembiraan, dan berbagai macam cobaan lainnya. Mengapa saudara-saudara sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita berbagai macam cobaan, yaitu cobaan penderitaan atau cobaan kesenangan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita cobaan penderitaan agar kita merasakan bagaimana hebatnya yang namanya kesusahan, kesedihan, atau serba kekurangan, apalagi itu terjadi di akhirat kelak, yaitu apabila kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mengalami penderitaan yang luar biasa yang tiada hentinya. Jadi saudara-saudara sekalian, tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita cobaan penderitaan tidak lain tujuannya adalah supaya kita berusaha merasakan bagaimana susahnya yang namanya menderita, sedih, kesakitan, dan semua itu hanya terjadi di dunia. Maka lebih-lebih apabila kesusahan, kesedihan, kesakitan itu terjadi di akhirat yang tiada akhirnya, maka ini harus kita jadikan saudara-saudara sekalian bahwa kita harus menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inilah yang menyebabkan kita mendapat siksa yang sangat hebat. Kita harus menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa perbuatan, ucapan, atau makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ujian atau cobaan berupa kesenangan, kegembiraan, dan sejenisnya. Tidak lain itu harus membuat kita bahwa di dunia ini saja kita merasakan kegembiraan, kesenangan, dan hal-hal yang membuat kita terasa nyaman, maka kita sudah merasa sangat nikmat. Apalagi kenyamanan, keindahan, kegembiraan itu terjadi di akhirat kelak, yaitu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada akhirnya selama-lamanya. Ini mendorong kita saudara-saudara sekalian harus kita menjadikannya cambuk untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari perintah yang fardu, perintah yang wajib, perintah yang sunnah, yang semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan ridho kepada kita. Maka itu semua saudara-saudara sekalian harus menjadi semacam semangat untuk kita untuk lebih giat, lebih kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi semangat bagi kita untuk kita menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikianlah saudara-saudara sekalian, dua hal yang harus kita jadikan semangat, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita dengan kepedihan, dengan kesengsaraan, dengan kesakitan. Semua itu harus mendorong kita untuk menghindari atau menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di akhirat kelak kita tidak akan mendapat kesedihan, kesengsaraan, kesakitan, dan lain-lain. Demikian pula saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ujian kesenangan, kegembiraan, kesehatan, dan kenyamanan atau kenikmatan lain di dunia. Semua itu harus menjadi cambuk bagi kita atau semangat bagi kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena apabila kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tentu kenikmatan, kenyamanan, keindahan dan segala fasilitas di akhirat akan diberikan Allah kepada kita, karena Allah cinta dan meridai kita. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita senantiasa dijadikan umat atau umat Islam yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara zahir dan batin. Amin 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 ya rabbal alamin.